Salam semuanya. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Setelah dipermalukan di kedai teh, Karina menyewa penembak jitu untuk melenyapkan Harvey York. Bagaimana dia akan menghadapi serangan tiba-tiba dari penembak jitu itu, bersama gameplay ini? Inilah kisah Bang Harvey York chapter 5415-5419. Chapter 5415. Jelas, kata-kata santai Harvey York terus-menerus merangsang pertahanan psikologis mereka yang rapuh. Lagi pula, sejak negara H berdiri di puncak dunia, Amerika Serikat telah lama kehilangan kepercayaan dan hak untuk berbicara dalam beberapa ratus tahun terakhir. Karina menarik napas dalam-dalam dan menghentikan Lelen dan yang lainnya. Dia lalu tersenyum dan berkata dengan dingin. Orang-orang negara H benar-benar sombong. Kalian dari negara H baru bangkit selama beberapa tahun, dan kalian sudah sangat sombong di depan kami. Sudah kubilang, negara kami tidak akan mati dalam sehari. Di panggung dunia, negara H akan menjadi menteri. Harvey York, jangan berpura-pura di depanku. Karena kami berani datang menemuimu, itu berarti bahwa kami memiliki kepercayaan diri untuk mengacaukanmu. Bahkan jika tidak ada perselisihan besar antara kedua negara, aku tidak akan menggunakan sanksi itu. Tapi jika aku mau, ada 100 cara untuk melenyapkanmu secara diam-diam. Tahukah kamu apa bisnis terbesar dari konsorsium Loke selain bisnis farmasi dan bisnis barang konsumsi? Itu adalah bisnis senjata api. 1/10 senjata api di dunia dijual oleh konsorsium Loke. Ini berarti bahwa kami memiliki sejumlah besar orang yang cakap. Jika kami ingin melenyapkan semut sepertimu, 1 kalimat sudah cukup. Jika kamu benar-benar ingin bermain seperti ini, kamu hanyalah orang negara H. Berapa pound dan tael yang harus kamu mainkan denganku? Biarkan aku memberitahumu, hari ini kamu punya 2 pilihan. Kamu akan menghapus dirimu sendiri dan berlutut di depanku. Atau, kamu dapat menunjukkan kartu trufmu dan memberitahuku bahwa memang kamu sangat baik sehingga konsorsium Loke tidak dapat memprovokasimu. Jika tidak, tidak ada gunanya bagimu untuk mengasah gigimu. Pada saat itu, aku akan membuatmu menyesal. Paha ramping Karina ditumpuk menjadi satu, dan dia menyalakan rokoknya dan setelah meniup cincin asap lagi, dia berkata dengan dingin. Kami orang Amerika tidak akan membiarkan rekan senegara kami dihina dan diabaikan. Harvey York tersenyum. Untuk seorang penjahat yang ditampar wajahnya olehku, Nona Karina, apakah kamu akan melawanku sampai akhir? Sampai akhir? Karina mencibir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku mengatakan hal seperti itu. Di tempatku, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Tentu saja, jika kamu merasa sangat baik. Jika kamu tidak ingin diancam olehku, dan kamu tidak ingin menjadi budak, maka kamu bisa memanggil orang-orangmu. Selama orang yang kamu panggil bisa membuatku berlutut, maka masalah ini akan berakhir sampai di sini. Kalau tidak, ini belum akan berakhir. Sambil berbicara, Karina mengeluarkan ponsel bertatakan berlian dan melemparkannya ke depan Harvey York. Harvey York melihat telepon dan berkata dengan penuh minat. Kamu ingin aku menelpon seseorang? Maaf. Aku selalu meminta orang lain untuk melakukan hal semacam ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menelpon seseorang. Singkatnya, kamu tidak memenuhi syarat. Berpura-pura. Teruslah bertingkah sombong. Pada saat ini, Karina tampak sarkastik setelah mendengar kata-kata Harvey York. Jika kamu merasa takut, berlutut saja. Ini masih belum terlambat. Kalau tidak, jika kamu masih berpura-pura, konsekuensinya akan sangat serius. Sebagai manusia, kamu harus memiliki pengetahuan diri. Karina menghela napas, lingkaran asap menyembur ke wajah Harvey York, dan matanya penuh dengan keangkuhan. Apakah kamu paham? Chapter 5416. Harvey York berkata dengan ringan. Aku tidak pernah memiliki pengetahuan tentang diri sendiri. Lagi pula, tidak ada idiom seperti itu dalam kamusku. Karina duduk dengan tegak dan wajahnya yang cantik penuh dengan ekspresi penuh penghinaan. Kalau begitu katakan padaku, idiom apa yang ada di kamusmu? Berguling-guling di lantai atau berlutut dan memohon belas kasihan? Juga tidak. Harvey York tersenyum, mengambil teh di tangannya, dan menuangkannya langsung ke wajah Karina. Hanya ada 1 idiom dalam kamusku. Memukul seseorang dan langsung menamparkan wajahnya. Ark. Teh panas menetes dari atas kepala Karina, langsung merusak rias wajahnya dan membuatnya terlihat sangat malu. Adegan ini secara langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Karina sendiri sedikit linglung, seolah-olah dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu ketika dia datang ke negara H. Dia adalah nona tertua dari konsorsium Loke. Ketika dia berkunjung ke beberapa negara kecil, bahkan raja akan datang untuk menyanjungnya. Tapi sekarang, dia dihina oleh seorang badut yang melompat. Ini benar-benar keterlaluan. Ada apa? Apakah itu belum cukup? Harvey York mengambil teko lagi dan berjalan ke Karina yang masih tercengang. Dia menuangkannya sekali lagi ke kepalanya. Apakah itu cukup sekarang? Apakah kamu sudah sadar sekarang? Tahukah kamu bahwa negara H bukanlah tempat bagi orang-orang Amerika untuk memamerkan kekuatan mereka? Dasar bajing. Melihat Harvey York yang begitu arogan, Lelen dan yang lainnya menjadi sangat marah. Mereka semua mengeluarkan senjata api dari pinggang mereka, seolah-olah mereka akan melenyapkan Harvey York secara langsung. Harvey York mengangkat bahunya sebelum duduk dan berkata dengan ringan. Jika aku ingat dengan benar, meskipun orang Amerika memiliki hak ekstrateritorial di negara H, kamu tetap harus mematuhi hukum negara H kami.
Di siang hari bolong, saat langit cerah, dengan sengaja melukai orang-orang dari negara H dengan senjata api. Kamu benar-benar sudah membuat kesalahan besar. Jika pengadilan negeri H tidak melenyapkanmu, itu akan membuatmu pergi dan masuk ke dalam penjara surgawi. Kamu bisa mencobanya. Setelah menarik pelatuknya, kamu bisa melihat apakah aku yang akan sengsara, atau sebaliknya kamu yang akan sengsara. Mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang berwajah garang itu hanya bisa diam membeku. Lelen meraung dengan wajah malu. Konsekuensi macam apa yang bisa kami dapatkan karena menginjakmu? Jika kami melenyapkanmu, tidak ada yang akan memprotes apapun kepada kami. Harvey York bertepuk tangan, lalu melangkah maju dan meraih tangan Lelen, dan meletakkan senjata api di dahinya. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk melenyapkanku sekarang. Hanya saja jika kamu tidak melenyapkanku, kalian semua yang akan mati. Kamu. Terhalang oleh dominasi Harvey York, Lelen tidak memiliki keberanian untuk menarik pelatuk saat ini. Sampah. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Lelen. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu memang tidak berguna. Karina menjadi tenang saat ini, dia melambai untuk menghentikan orang-orang di sekitarnya, dan kemudian menatap Harvey York. Bagus sekali. Harvey York, kamu memang sangat baik. Dengan statusnya, kapan dia mengalami perlakuan seperti itu? Malu. Sungguh memalukan. Namun, dia tidak berteriak atau melompat-lompat. Dia hanya menyeka wajahnya dengan tisu, dan berkata dengan dingin. Harvey York, harus kuakui, kamu sangat berbakat. Tidak heran kamu berani melawan orang Amerika. Aku mengakuinya hari ini. Tapi aku juga memberitahumu sesuatu. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Kami orang Amerika selalu membalas semua ini. Harvey York tersenyum ringan. Aku akan menunggumu. Chapter 5417. Karina menyipitkan matanya sedikit, dan matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Aku akan memberimu satu nasihat lagi. Sebaiknya kamu bersembunyi di restoran teh ini selama sisa hidupmu dan jangan keluar setengah langkah pun. Kalau tidak, mungkin saat kamu keluar, itu adalah saat terakhir dalam hidupmu. Harvey York tersenyum. Apakah kamu mengancamku sekarang? Karina menyekat teh dari wajahnya dan berkata perlahan. Iya, ini mungkin ancaman. Tidak peduli seberapa tinggi status atau latar belakangmu. Di mata kami orang Amerika, kamu hanyalah orang-orang biasa dari negara H. Ketika kami keluar dari sini dan aku akan menemukan cara untuk melenyapkanmu. Mungkin kami akan mengirim penembak jitu nomor 1 AS di dunia. Atau kami akan meminta para pejuang genetik Amerika Serikat mengambil tindakan. Aku juga mungkin akan menemukan bajing kecil dari negara H dan menikahmu sampai mati. Singkatnya, kamu pasti akan segera mati. Harvey York mengangkat bahu dan berkata ringan. Oh, aku sangat takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi kamu akan membiarkanku pergi. Melepaskanmu? Tidak mungkin. Karina menunjukkan senyum mulia di wajahnya. Dari saat kamu menyinggungku, kematianmu sudah ditakdirkan. Sejak kamu keluar dari sini. Jika kamu hidup lebih dari 24 jam, aku akan menulis namaku secara terbalik. Setelah mengatakan itu, Karina membawa Lelen dan yang lainnya dan meninggalkan restoran teh dengan rapi. Jelas, di mata Karina, Harvey York sudah menjadi orang mati. Harvey York menatap punggung Karina dengan setengah tersenyum. Setelah dipermalukan, Karina sebenarnya mampu menekannya, tetapi dia tidak menembak langsung pada saat ini. Wanita tertua dari konsorsium Loke memang sedikit mampu. Hanya saja, seorang Amerika biasa, tidak peduli seberapa baik dirinya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Lagi pula, ini adalah negara H. Tidak ada raja di sini. Di wilayah country H, dapatkah orang Amerika memamerkan kekuatan mereka? Aku tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar akan datang untuk membantu Rohan Hoffman. Karina menghilang begitu saja, dan Kairi Patel yang berjalan keluar dari kamar mandi, muncul di samping Harvey York dengan sedikit mengernyit. Rupanya, dia mengenal Karina. Harvey York menuangkan secangkir teh lagi, menyesapnya, dan berkata, Aku tidak peduli siapa yang ingin dia hancurkan. Jika dia ingin mati, aku tidak akan menyusahkannya. Dia benar-benar tidak punya mata sehingga memprovokasiku. Aku tidak keberatan menginjaknya sampai mati. Meskipun situasi di Golden Sands tegang sekarang, itu tidak akan mempengaruhi beberapa kucing dan anjing yang akan aku injak sampai mati di pinggir jalan. Kairi Patel menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda York, jangan bertindak gegabah. Karina bukan hanya nona tertua dari American Rock Foundation. Yang paling penting adalah aku mendengar bahwa dia dulu bertugas di departemen khusus di Amerika Serikat. Dia tidak hanya ahli dalam membunuh, tetapi gennya juga telah dimodifikasi. Untuk orang seperti dia, begitu dia bergerak, kekuatannya mungkin akan lebih menakutkan daripada beberapa master seni bela diri kita di negara H. Bagaimanapun, rekayasa genetika orang Amerika sangat ampuh dalam memodifikasi tubuh manusia. Bahkan bisa membuat mereka memiliki beberapa kemampuan yang berbeda dari orang biasa. Yang paling penting adalah, dia selalu tidak menonjolkan diri di negara H. Tetapi dikatakan bahwa setiap orang yang menentangnya akan mati secara misterius. Wanita ini tidak mudah dihadapi. Chapter 5418. Harvey York tersenyum dan berkata, Sepertinya kamu tahu banyak tentang orang Amerika ini. Konsorsium Loke dan keluarga John sangat dekat. Karina dikatakan pernah menjalin hubungan romantis dengan Blind John.
Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, itu cukup untuk menunjukkan hubungan antara mereka berdua. Selain itu, Karina terkait erat dengan keluarga John dan bahkan bayangan Walsing di beberapa proyek dan bisnis di Golden Sands. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Emery Wright?" Kairi Patel mengangguk dan berkata, "Ada jejak tindakannya, tetapi tidak ada bukti nyata. Bagaimanapun, itu adalah Istana Timur di masa depan. Tanpa bukti, tidak ada yang berani berbicara omong kosong." Harvey York berkata dengan ringan, "Sudah berapa tahun dinasti feodal telah mati, dari mana Istana Timur dan Istana Barat berasal? Jika dia benar-benar terhubung dengan Amerika, aku berjanji, dia bahkan tidak akan berada di tempatnya sekarang." Kairi Patel terkejut dengan kata-kata Harvey York, dia melihat sekeliling dengan waspada, dan berkata, "Harvey York, lebih baik tidak berbicara omong kosong seperti ini. Hati-hati bahwa dinding memiliki telinga. Juga, jaga sedikit lebih banyak rasa hormat untuk Karina. Lagi pula, wanita seperti itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika kamu terbalik di selokan, itu tidak akan terlihat bagus." Harvey York tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku selalu menjadi singa yang melawan kelinci, dan aku biasa menggunakan semua kekuatanku." "Bagus." Kairi Patel berdiri dan memanggil pelayan untuk membayar tagihan. "Aku sudah memikirkan apa yang terjadi barusan. Aku masih harus kembali ke keluarga Patel sesegera mungkin. Jangan sampai bajing Wesley Wright itu memberiku hari yang buruk." Meskipun Kairi Patel tidak terlalu memandang rendah Wesley Wright dan tidak berniat menikahinya. Tapi bagaimanapun juga, Wesley Wright berasal dari keluarga Wright. Tentu akan membuatnya sakit kepala jika dia berani datang ke keluarga Patel untuk membuat lamaran pernikahan. Jadi Kairi Patel akan segera kembali ke keluarga Patel untuk mengatur semuanya dengan benar. Dia akan menjam bahwa Wesley Wright akan segera ditendang keluar setelah dia masuk ke pintu keluarga Patel. Harvey York tidak ikut bersama Kairi Patel, tetapi dia makan sendiri. Ketika dia sudah merasa kenyang, dia mencuci muka dan berjalan keluar dari kafetaria. Harvey York, yang baru saja keluar dari kafe dan hendak naik taksi, tiba-tiba dihentikan oleh Ferrari merah. Saat jendela mobil terbuka, sosok wajah setengah tertutup dengan kacamata hitam muncul dari balik jendela. Melihat bahwa Harvey York tidak mengenalinya, wanita itu segera melepas kacamata hitamnya dan tersenyum manis. "Pria tampan, apakah kamu butuh tumpangan?" Harvey York berkata dengan pelan. "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Jangan katakan bahwa ini hanya kebetulan. Golden Sands sangat besar, dan tidak banyak pertemuan yang terjadi secara kebetulan." Wajah Arlette Pagan cemberut dan berkata, "Aku kebetulan melihat dan menyapa Kairi Patel. Dia berbicara dengan cepat dan mengatakan bahwa dia makan di sini bersamamu, tetapi dia memiliki urusan lain dan segera pergi. Kurasa kamu mungkin masih di sini, jadi aku datang ke sini untuk mencoba keberuntungan. Faktanya, itu menunjukkan bahwa kita berdua ditakdirkan bertemu di sini." Harvey York tidak tahu harus berkata apa. Dibandingkan dengan godaan Kairi Patel, antusiasme Arlette Pagan bersifat langsung. Terkadang dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Melihat ekspresi Harvey York, Arlette Pagan melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, jangan terlalu khawatir. Jangan memikirkan ini dan itu sepanjang hari, seperti orang tua. Aku akui bahwa kamu adalah orang yang baik, dan aku sangat menghargaimu. Tapi karena aku tidak bermaksud mengambil kesempatan, aku hanya akan menjadi temanmu. Juga, apakah menurutmu, mobil kecilku yang rusak tidak layak untukmu dinaiki? Kalau begitu, ini masalah besar. Aku akan mengumpulkan uang untuk membeli mobil baru sebentar lagi." Chapter 5419. Harvey York hanya bisa duduk di kopilot dengan senyum kering. Begitu Arlette Pagan menginjak pedal gas, Ferrari meraung dan segera melaju. Saat mengemudi, Arlette Pagan tersenyum dan berkata, "Harvey York, pernahkah kamu mendengar tentang efek jembatan gantung?" Harvey York tertegun sejenak dan berkata, "Apa maksudmu?" Arlette Pagan melanjutkan, "Yang disebut efek jembatan gantung mengacu pada dua pria dan wanita. Jika mereka melewati jembatan gantung bersama-sama, mereka akan mengira ketegangan pada saat itu sebagai perasaan emosional satu sama lain. Sederhananya, dalam krisis, mudah bagi pria dan wanita untuk mengembangkan perasaan satu sama lain. Jika Ferrariku tiba-tiba kehilangan kendali sekarang, dengan kecepatan 180 per jam dan jatuh. Pada saat sebelum mobil itu jatuh dan hancur berkeping-keping, Tuan Muda York, apakah kamu akan tertarik padaku?" Arlette Pagan menginjak rem, menoleh ke samping, dan menatap Harvey York dengan mata cerah. Harvey York mengalami sakit kepala untuk beberapa saat, baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba, perasaan jantung berdebar-debar muncul di hatinya. Di dalam mobil, dia tidak tahu kapan titik merah melintas di matanya. Harvey York meraih paha halus Arlette Pagan dan menekannya ke bawah. Arlette Pagan berkata dengan ekspresi heran, "Harvey York, bahkan jika aku mengaku kepadamu, kamu tidak perlu melakukan apapun secara langsung kan?" Harvey York tidak punya waktu untuk menjelaskan, tetapi meningkatkan kekuatan di tangannya. Arlette Pagan yang tidak sadar tanpa sadar menginjak pedal gas. Mobil itu langsung melesat. Treng! Pada waktu yang hampir bersamaan, peluru timah memecahkan kaca jendela belakang. Puing-puing mobil berserakan. Penembak jitu. Arlette Pagan juga langsung bereaksi. Dia mengerti bahwa Harvey York tidak mengambil kesempatan darinya dengan sengaja, tapi dia merasa sedikit tersesat karena suatu alasan.
Namun, Harvey York tidak memberinya waktu untuk berpikir lebih lama. Sebagai gantinya, dia mengambil alih kursi pengemudi utama, meraih setir dan membantingnya segera. Duar! Ada suara renyah lainnya, dan peluru timah jatuh ke bagian belakang mobil. Pengemudi berteriak ngeri, dan bagian depan mobil langsung menabrak lampu lalu lintas. Suara keras kembali terdengar, langsung menghalangi mobil di belakang. Beberapa detektif yang menjaga ketertiban lalu lintas datang untuk menanyakan, dan beberapa orang memanggil ambulans secara langsung. Situasi di tempat itu langsung menjadi kacau. Harvey York tidak santai karena ini, dia bahkan tidak menyadari bahwa dalam aksinya barusan, dia sudah terjepit di belakang Arlet Pagan. Pada saat ini, Wen Xiang Nefrite ada di tangannya. Dia hanya meraih kemudi dan melihat sekeliling. Matanya tertuju pada gedung perkantoran yang terbengkalai tidak jauh dari sana. Harvey York melihat senjata api penembak jitu mencuat. Yang memegang senjata api adalah seorang pria jangkung berjubah hitam. Dia tidak menyembunyikan sosoknya, dengan rasa yang tak terkendali. Seolah-olah dia bisa dengan mudah melenyapkan Harvey York selama dia bergerak. Orang Amerika. Pikiran ini langsung muncul di benak Harvey York. Dia kemudian mengingat kata-kata Karina. Sekarang tampaknya wanita tertua dari konsorsium Loke sangat ingin mencekik dirinya sampai mati. Memikirkan hal ini, Harvey York menginjak pedal gas dan mengubah rutenya seketika. Dia sendiri sama sekali tidak takut dengan penembak jitu ini. Tetapi karena Arlet Pagan ada di dalam mobil, jadi dia tidak bisa membiarkannya dalam bahaya. Duar! Pada saat ini, tembakan lain datang. Kali ini dengan akurat mengenai tangki bahan bakar mobil. Tangki bahan bakar terbakar dalam sekejap dan bisa meledak kapan saja.